Pembiasaan ibadah rutin di SD Negeri Sondana tidak cukup hanya dilakukan dalam waktu singkat di lingkungan sekolah. Efektivitas pembiasaan ibadah khususnya sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran sangat bergantung pada konsistensi pendampingan di rumah dan keterlibatan aktif di lingkungan masyarakat. Berdasarkan observasi pada awal tahun pelajaran 2024-2025, saya menemukan ada jurang pemisah antara harapan dan realita di SD Negeri Sondana. Ini program bulan Oktober 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi kamu mengisinya adalah program Kementerian Pendidikan 14. Jadi isi tanggal dasar dan menengah. Dengan diadakannya pengadaan buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka saya telah membagikan buku jurnal ini sejak penyerahan laporan pendidikan pada bulan Juli kemarin. Setelah itu saya melakukan sosialisasi kepada seluruh orang tua murid dan kepada anak-anak bagaimana jurnal ini dibawa dan diisi ketika melaksanakan ibadah. Sholat zuhur berjamaah di SD Negeri Sondana dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis dengan melibatkan para guru, seluruh para siswa. Tepat pada pukul 12 siang mereka segera bersiap berwudu dan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Yang menjadi masalah, sholat berjamaah ini hanya dilaksanakan di sekolah dan tidak dilanjutkan di rumah bersama orang tua. Keinginan dan motivasi anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran, mengaji sejak dari Iqra sampai kepada khataman Al-Quran. Hal ini yang membuat saya ingin menambah waktu saya, mengabdikan diri saya untuk mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anak. Di desa saya, tepatnya di desa Sondana, terdapat 4 masjid dan 2 musola. Saya telah membagi waktu saya untuk membantu para guru ngaji dengan membagi setiap siswa kepada guru-guru masing-masing. Termasuk saya telah mengambil beberapa murid untuk saya ajarkan, baik itu membaca Al-Quran ataupun membaca Iqra itu sendiri sesuai dengan tingkat kepahaman murid. Diawali dari masjid induk, yaitu di Masjid Al-Furqan. Jaraknya dekat dengan masjid, jaraknya dekat dengan sekolah. Saya telah datang di sana dan telah mengajarkan beberapa anak untuk melihat perkembangan mereka dalam belajar membaca Al-Quran. Namun setelah saya bertanya kepada guru ngaji yang biasa mereka mengajarkan kepada anak-anak, ternyata tidak semua siswa bisa hadir secara maksimal dan secara rutin, sehingga ada beberapa siswa yang karena tidak rutin belajar membaca Al-Quran sehingga mereka kesulitan untuk mencapai pada kemampuan membaca Al-Quran. Ada yang masih pada tahapan membaca Iqra karena tidak rutin datang setiap hari, maka mereka lama hingga pada sampai pada khataman Al-Quran. Dan saya melihat setelah saya sama-sama bersama para guru ngaji, ibu-ibu, saya melihat
kegigihan dan kesemangatan anak-anak dalam belajar. Siapa namamu? Walaupun mereka Ajilia. masih kecil-kecil, Kelas berapa ini kamu nak di Sondana? siswa kelas 2 Ajalia, Kelas 2, ayo. tapi berkeinginan untuk tetap Bis. belajar walaupun masih di usia sangat Ikro 3 ya. usia anak sekolah, usia rendah, di kelas rendah. Nah, setelah saya ajarkan ternyata masih ada sedikit kesalahan, namun sudah sangat baik, sehingga tinggal dilakukan perbaikan terhadap hukum-hukum bacaan, kesalahan dalam pengucapan huruf dan lain sebagainya. Keadaan ini yang seharusnya menjadi perhatian saya terutama, yang terus berupaya agar anak-anak ini mereka kelak nanti mampu dalam membaca Al-Quran. Secara bergantian mereka maju di depan setelah dipanggil, lalu mereka secara bergantian, baik itu yang pada tingkatan membaca Al-Quran ataupun pada tingkatan masih belajar membaca, mengenal huruf dengan pakai metode Iqra. Sementara ini di sisi lain juga ada Masjid Ulfawi. Saya juga telah membagi waktu di Masjid Ulfawi. Berbeda dengan Masjid Induk. Kalau Masjid Induk dilaksanakan juga di teras masjid. Karena Masjid Ulfawi ini kecil, maka dilaksanakan di dalam tempat sholat di dalam masjid. Dan di sini setelah ditanya juga kurang lebih ada 20 orang yang mereka sering datang untuk belajar membaca Al-Quran. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengajarkan anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran. Secara bergantian mereka maju dan mencoba memulaikan membaca Al-Quran. Saya telah memberikan penjelasan-penjelasan baik terhadap hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran dan perbaikan kesalahan matnya. Ada yang panjang dibaca pendek, ada yang pendek dibaca panjang. Adapun yang hukum bacaan matnya 6 harokat, mereka hanya membuatnya menjadi 2 atau 4 harokat, sehingga semakin semangat mereka ketika dilakukan perbaikan. Ada satu siswa yang ternyata setelah dia membaca Al-Quran, saya melihat kemampuan dia dalam membuat suara yang merdu dengan lantunannya yang sangat baik, dan lantunan itu juga saya pahami, sehingga ketika saya melatih dia ketika membaca Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, maka saya pun mengikuti gandangan nada yang dia miliki. Nah, setiap selesai kegiatan ditutup dengan doa, dan di Masjid Ulfawi ini ditutup dengan sholawatan. Setelah mengaji ditutup dengan sholawatan, kemudian bersalaman pamitan bersama untuk memperkuat kebiasaan beribadah. Maka saya telah melakukan sedikit diskusi wawancara pengalaman salah satu murid dan kebiasaannya setelah kembali dari rumah. Ternyata didapatkan informasi tapi dia kalau misalnya sore hari kan ada
TPA. Dia apa dikenal dia tidak